Oke, selamat pagi semuanya. Nggih, untuk yang berikutnya dari yang PPT sebelumnya, sekarang ke saya untuk meneruskan pada finansial aset, yaitu obligasi dan penilaiannya. Oke, dengan saya Ketut Bayu. Oke, untuk yang pertama, ini kita masuk kepada apa sih itu obligasi gitu ya. Jadi obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Nah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan dan lembaga pemerintah yang mencari modal hutang jangka panjang. Jadi singkatnya obligasi ini adalah seperti ketika kita dari perusahaan kita ingin meminjamkan uang kepada misalnya bank gitu ya. Tapi utangnya ini utang jangka panjang seperti itu singkatnya. Oke, masuk ke slide berikutnya yaitu ada 4 penerbit utama pada obligasi. Nah, obligasi yang pertama adalah obligasi pemerintah, yang kedua adalah obligasi korporasi, terus yang ketiga adalah obligasi daerah, terus yang keempat adalah obligasi asing. Nah, kita mulai dari obligasi pemerintah dulu. Apa sih itu? Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah federal. Terkadang disebut juga obligasi pemerintah. Jadi misalnya pemerintah pengen ngajuin utang seperti itu contohnya. Terus yang kedua adalah obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh korporasi atau kantor-kantor sendiri gitu misalnya. Terus yang ketiga adalah obligasi daerah. Apa itu obligasi daerah? Obligasi daerah itu yaitu diterbitkan oleh pemerintah negara bagian lokal, misalnya Jawa Timur nih, misalnya Jawa Timur pengen ngutang nih sama negara seperti itu contohnya, jadi per daerah-daerah. Terus yang terakhir adalah obligasi asing, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing, atau misalnya luar negeri nih mau ngutang seperti itu. Nah, terus slide berikutnya yaitu ada karakteristik utama pada obligasi. Nah, yang pertama adalah nilai nominal, terus yang kedua adalah suku bunga kupon, terus yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo, terus yang keempat adalah ketentuan panggilan, terus yang terakhir adalah penyediaan dana sinking. Apa sih masing-masing itu? Jadi yang harus kita perhatikan pada karakteristik dari obligasi yaitu yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal itu yang biasanya berapa sih nominalnya waktu kita minta utang seperti itu. Terus yang kedua adalah suku bunga kupon, yaitu adalah tingkat bunga tahunan yang dinyatakan pada obligasi. Terus ada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal tertentu di mana nilai nominal obligasi harus dilunasi. Misalnya kalau misalnya kita jatuh temponya bulan depan, tapi ternyata kita nggak sanggup bayar, pasti nantinya ada denda dong, gitu. Terus yang berikutnya adalah ketentuan panggilan. Misalnya nih, ketentuan panggilan ini adalah penyisihan dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi dengan persyaratan tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Nah, contohnya adalah misalnya kita utang sekarang, tapi bulan depan jatuh temponya adalah bulan depan, tapi ternyata 2 minggu lagi kita sudah bisa melunasi itu. Jadi kita langsung ke ketentuan panggilan ini. Terus yang terakhir adalah penyediaan dana sinking, yaitu penyisihan dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menghentikan sebagian dari penerbitan obligasi tiap tahun. Untuk yang saya mengerti, mungkin dana sinking ini misalnya pihak bank sudah terlalu banyak memberikan peminjaman utang kepada masing-masing perusahaan seperti itu, jadi harus di stop dulu untuk bulan itu misalnya ya. Nah, terus untuk penilaian obligasi atau bond value itu kita bisa lihat dari ini, rumus ini. Kita bisa tentukan rumusnya ini, kita bisa hitung di mana RD adalah suku bunga pasar atas obligasi. Terus N adalah jumlah tahun sebelum obligasi itu jatuh tempo. Terus INT ini yang di atas ini itu bunga dolar yang dibayarkan setiap tahunnya. Terus
M adalah nominal atau jatuh tempo nilai obligasi. Seperti itu. Terus di penilaian obligasi ini juga ada yang namanya obligasi diskon. Terus obligasi diskon itu adalah obligasi yang dijual di bawah nilai nominalnya terjadi setiap kali tingkat suku bunga di atas tingkat kupon. Jadi misalnya diskon-diskon seperti itu contohnya. Nah, terus hasil obligasinya ini terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah YTM atau hasil hingga jatuh tempo. Terus yang kedua adalah YTC atau yield to call, atau misal yang tadi kita jelaskan sebelumnya, yaitu kita ingin melunasi. Nah, rumusnya seperti apa sih? Nah, YTM ini yang pemberi utang itu dia bakalan punya rumus seperti ini, yang ini untuk yang YTM. Nah, terus untuk YTC-nya di rumusnya seperti ini, kita bisa hitung semuanya. Nih. Terus apa sih emangnya YTM sama YTC itu? Nah, YTM adalah itu tingkat pengembalian yang didapat investor ketika mereka membeli obligasi pada harga tertentu. Terus untuk YTC adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari sebuah obligasi saat sebelum tanggal jatuh tempo itu ditarik kembali. Seperti itu contohnya. Nah, terus slide berikutnya adalah obligasi dengan kupon setengah tahunan. Nah, rumusnya ini bisa dilihat seperti ini, yaitu bond value ini, INT juga ada, terus N-nya ada, RD-nya ada. RD-nya itu saya ulangi lagi, yaitu RD-nya adalah suku bunga pasar atas obligasi, terus N-nya adalah jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. Terus INT-nya adalah bunga dolar yang dibayarkan setiap tahunnya. Terus M-nya adalah nominal atau jatuh tempo atau nilai obligasi. Oke. Untuk next slide-nya itu yaitu adalah menilai resiko obligasi. Nah, pasti kita kalau misalnya pengen ngambil hutang, itu kan pasti ada resiko-resikonya yang harus kita waspadai. Nah, di sini ada 3 resiko, yaitu yang resiko pertama adalah resiko suku bunga harga. Nah, resiko suku bunga harga adalah resiko penurunan harga obligasi karena kenaikan suku bunga. Misalnya nih kita pingin ngutang ambil mobil, misalnya kita beli di harga 100 juta, ternyata di tahun depan harganya itu bisa naik lagi. Apakah kita membayar di, misalnya tahun depan harganya naik jadi 150 juta, apakah kita harus membayar di harga 150 juta atau di 100 juta, seperti itu. Terus yang kedua adalah resiko tingkat investasi kembali, yaitu adalah resiko penurunan suku bunga akan menyebabkan penurunan pendapatan pada portofolio obligasi. Untuk yang saya tahu adalah jika misalnya kita ingin beli mobil nih di harga 100 juta contohnya, terus ternyata tahun depan harga mobil ini turun ke harga 50 juta, seperti itu. Terus yang ketiga adalah mungkin kita harus komparasi keduanya, kita harus melihat dari sisi A dan sisi B, atau singkatnya adalah risiko suku bunga harga dan risiko tingkat investasi kembalinya. Kita harus bandingkan mana yang menurutnya kita sangat sedikit untuk merugikan dari sisi perusahaan, seperti itu. Oke, sekian saja dari saya, Ketut Bayu. Terima kasih telah menonton.